Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai strategi membuat tautan untuk mendapatkan peringkat tinggi di Google. Oke. Kelompok kami terdiri dari Hana Indonesia Wardah, Putri Syam Agisna, dan juga Riza Amalia. Mengapa membuat tautan itu penting? Nah, link adalah faktor yang kuat. Kecil kemungkinan kamu dapat membuat peringkat tinggi untuk sebuah kata kunci jika bersaing dengan situs yang memiliki link yang lebih banyak. Nah, setiap kali sebuah halaman tertaut ke halaman lain merupakan pemungutan suara untuk nilai halaman yang ditautkan. Jika suatu halaman memberikan nilai besar kepada pengguna internet, maka halaman tersebut akan mendapatkan link dari situs web lain. Rahasia tentang pembuatan link. Jadi rahasianya ini sebenarnya enggak ada satupun jenis tautan yang terbaik. Nah, dengan memiliki ribuan tautan yang mengarah ke suatu halaman adalah hal yang mencurigakan dan merupakan tanda yang jelas bahwa pemilik situs sedang mempermainkan sistem. Oleh karena itu, harus mencoba membangun tautan di situs yang relevan dan berkualitas. Tautan berkualitas dan relevan juga lebih kuat daripada tautan dari situs yang berkualitas rendah dan tidak terkait. Nah, ini ada 4 tips pembuatan tautan. Yang pertama adalah mendapatkan tautan secara organik dan juga konsisten. Konsisten dalam membuat tautan sehingga Google melihat bahwa situs web memperoleh tautan secara organik. Yang kedua, jangan membeli tautan. Karena membeli tautan ini untuk meningkatkan peringkat memberi berarti melanggar kebijakan spam Google dan beresiko terkena sanksi. Lalu yang ketiga ada lupakan pertukaran tautan atau perdagangan tautan. Pertukaran tautan membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah jangan mengirim spam ke papan pesan situs artikel atau komentar blog dengan konten jelek. Karena hal ini berhasil hanya untuk sementara. Next ada umpan tautan. Jadi umpan tautan adalah segala jenis konten menarik yang secara alami memperoleh tautan dari situs lain sebagai hasilnya. Nah, mengapa umpan tautan sangat efektif? Karena umpan tautan adalah strategi baru dan efektif untuk membangun tautan berkualitas tinggi dan kuat dalam skala besar. Umpan tautan sangat bagus karena membuat konten satu kali, tetapi kamu dapat membuat ribuan orang berbagi dan menautkan ke konten melalui internet. Next ada memposting postingan tamu di blog. Postingan tamu telah menjadi praktik standar bagi banyak pembuat tautan karena efektivitasnya dalam mendapatkan tautan berkualitas tinggi, sangat relevan, dan kontekstual. Agar mendapatkan peluang untuk membuat postingan, tamu artikel yang digunakan harus ditulis secara teliti dan mengutip sumber yang terpercaya. Oke, ini ada pembuatan tautan rusak, yaitu membangun tautan rusak adalah strategi baru namun efektif. Setiap kali sebuah halaman tertaut ke halaman lain merupakan pemungutan suara untuk nilai halaman yang ditautkan. Jika suatu halaman memberikan nilai besar kepada pengguna internet, maka halaman tersebut akan mendapatkan link dari situs web lain. Next ada penyebutan merek yang rusak. Nah, penyebutan merek yang rusak adalah bentuk pembuatan tautan yang cepat, sederhana, dan andal yang dapat digunakan untuk hampir setiap proyek SEO. Ketika seseorang menyebut merek, mereka lupa memposting tautan. Lacak penyebutan merek Anda dan jika sesuai, hubungi dan minta tautan kembali ke situs Anda. Nah, ini dapat menggunakan alat lacak seperti ada Google Alerts dan juga Mention. Selanjutnya, apa sih yang harus kita hindari dengan kampanye penjangkauan tautan? Nah, yang pertama itu bisa memasukkan tautan kayak kata kunci ke situs Anda di artikel Anda. Nah, yang kedua menerbitkan artikel di banyak situs berbeda. Lalu yang ketiga, gunakan atau pekerjakan penulis artikel yang tidak memiliki pengetahuan tentang topik yang mereka tulis. Lalu yang keempat, gunakan konten yang sama atau serupa di seluruh artikel ini. Nah, langkah-langkah untuk kampanye penjangkauan tautan. Yang pertama itu menemukan informasi kontak, di mana kamu dapat menemukan kontak dengan alat
ekstensi dengan mudah. Setelah itu, pastikan melacak semua peluang tautan kamu di spreadsheet atau Google Dokumen. Dan pastikan kamu meninggalkan catatan pribadi untuk setiap peluang tautan. Nah, yang kedua itu ada personalisasi. Apapun platform penjangkauan yang kamu gunakan, kamu harus selalu memastikan email kamu dipersonalisasi dengan cara tertentu. Nah, hal ini tuh termasuk memanggil nama penulis atau editor, menyebutkan artikel terbaru yang menarik minat kamu. Anchor text. Nah, anchor text ini adalah teks yang terdapat di dalam sebuah link. Jika memiliki 1.000 tautan ke situs kamu dengan kaos sepak bola NFL sebagai teks tautannya dan pesaing hanya memiliki sedikit tautan dengan teks tautan yang sama, kemungkinan besar kamu akan mendapatkan peringkat nomor 1. Nah, apa cara terbaik untuk membuat anchor text? Cara terbaik untuk membuat anchor text ini adalah harus organik. Kita diperbolehkan memiliki kata kunci yang ditargetkan pada anchor text, namun tidak boleh menjadi satu-satunya kata kunci, dan harus ada kata kunci lainnya. Platform penjangkauan dan penjadwalan email. Nah, banyak platform penjangkauan karena semakin populernya teknik ini. Ada beberapa opsi populer yang ada di pasaran. Yang pertama itu ada Mailseek. Nah, Mailseek ini adalah penjangkauan murni. Mailseek ini sangat efektif dalam mengirimkan kampanye email yang dipersonalisasi. Paket per bulannya itu mulai dari $59. Lalu yang kedua ada aliran bus. Nah, bus stream ini adalah favorit banyak orang. Nah, banyak pembuat tautan dan pemasar konten dan paket aliran bus ini mulai dari $24 per bulan. Lalu yang ketiga ada penjangkauan Ninja. Ninja Outreach ini adalah platform penjangkauan dari ujung ke ujung lainnya dan harganya itu mulai dari $389 per bulan. Lalu yang keempat ada kotak pitch. Pitchbox ini tuh biasanya lebih cocok untuk tim atau kampanye yang lebih besar, seperti agensi CEO dan profesional CEO. Paket per bulannya itu mulai dari $550. Nah, strategi membuat tautan link yang sederhana kompleks. Tautan directory. Tautan directory ini adalah bentuk pembuatan tautan yang teruji dan benar namun menerima kelemahan dalam beberapa tahun terakhir karena sanksi dari Google yang membuat tautan directory ini berkualitas rendah dalam jumlah yang tidak masuk akal ke situs mereka. Nah, tautan directory ini tidak boleh lebih dari 10-20% dari total tautan kamu. Situs tersebut itu juga harus relevan dan berkualitas. Seperti contoh directory yang relevan yaitu keyword plus submit, keyword plus add URL, keyword plus add link, keyword plus directory, dan keyword plus resource. Lalu mencuri tautan website lain dengan melihat tautan mereka, seringkali itu mereka dapat menemukan peluang tautan untuk membangun tautan yang mengarah ke situs kamu. Lalu ada pembuatan tautan video. Google itu biasanya menyukai video, terutama video dari YouTube. Nah, postingan panduan cara kerja yang relevan, pembaruan berita industri, dan video instruksional untuk mendapatkan respon baik dari pengguna. Kemudian tautkan ke halaman yang relevan di situs kamu dalam deskripsi. Nah, kunci dalam membangun tautan video ini adalah memastikan video dan deskripsi terkait. Cara mendapatkan link dari outlet berita besar secara gratis. Nah, kita bisa mendapatkan tautan dari outlet berita besar seperti Fox News, The New York Times,
dan Time Magazine tanpa membayar speser pun. Layanan ini tuh disebut Help a Reporter Out atau HERO dan menghubungkan lebih dari 55.000 reporter dengan sumber artikel berita setiap harinya. Cara membuat hero langkah demi langkah. Yang pertama itu kita bisa mendaftar ke Hero dengan tautan di akhir bagian ini. Lalu yang kedua, masukkan informasi pribadi kamu dan pilih kategori yang kamu minati. Lalu yang ketiga itu unggah kit pers saat kamu melakukannya. Satu halaman bisa disingkat dengan latar belakang perusahaan kamu dengan rincian kontak untuk profesional PR. Lalu yang keempat, tunggu hingga mulai menerima email harian dari Hero. Kita tidak akan melewatkannya karena mereka akan membanjiri kotak masuk email tersebut. Lalu yang kelima, ikuti petunjuk di bagian selanjutnya untuk menyaring email dari kotak masuk. Nah, untuk meningkatkan kesuksesan dengan Hero, yang pertama itu teruslah melakukannya. Jangan menyerah pada hari pertama atau kedua. Tingkat keberhasilan itu berkisar antara 5% sampai 15%. Semakin banyak peluang yang kamu balas, semakin banyak kamu akan ditampilkan. Lalu jaga agar tetap relevan. Wartawan biasanya kebanjiran tanggapan. Jika kamu ingin menonjol, bisa kamu itu tidak boleh bertele-tele, dan jangan menceritakan seluruh kisah hidup kamu. Nah, lalu yang ketiga, bangun keahlian kamu. Jika kamu memiliki keahlian, kamu tonjolkan, lalu wartawan itu biasanya akan mengutip keahlian tersebut seperti para ahli. Nah, jika kamu ahlinya, jelaskan di bio dan tanda tangan email kamu. Lalu yang keempat ada membalas peluang anonim. Nah, publikasi besar seringkali mengirimkan email hero dengan publikasi terdaftar secara anonim. Mengapa? Mereka tidak ingin dibanjiri dengan penawaran yang tidak relevan dari pemilik situs web kecil yang sangat ingin mendapatkan tautan. Lalu yang kelima, siapkan lansiran Google dan dapatkan lansiran email setiap kali Anda disebutkan di web. Nah, lalu yang terakhir ada otomatiskan respon Anda dengan template Gmail. Tidak perlu memulai dari awal setiap kali Anda menulis balasan atas pertanyaan wartawan. Oke, next selanjutnya di sini ada bagaimana untuk membuat tautan otoritas Anda sendiri. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan, yaitu strategi membangun tautan. Yang paling ampuh adalah dengan keluar dan membuat tautan otoritas Anda. Jika Anda membuat jaringan situs seperti ini dan mengaburkan detail kepemilikan di registry domain dan hanya menautkan kembali ke situs web yang Anda miliki, Anda beresiko dicap sebagai pemilik jaringan blog pribadi oleh Google dan dapat menerima penalti peringkat. Namun, jika Anda membuat sumber daya yang sah dan otoritatif yang menciptakan nilai asli bagi pengguna, akun Anda akan baik-baik saja. Dan selanjutnya ini ada cara bagaimana untuk membangun hubungan. Membangun hubungan dengan blogger lain adalah cara ampuh untuk mendapatkan backlink yang kuat secara konsisten dengan menautkan postingan blog Anda ke blogger lain. Anda dapat memberikan backlink yang berharga kepada blogger tersebut. Itu cara yang pertama. Kemudian cara kedua itu memberikan pengakuan kepada blogger tersebut karena menjadi otoritas dalam industri tersebut. Semoga Anda tidak keberatan jika Anda dengan senang dengan itu. Maka saya akan menghargai penyebutan di media sosial atau mungkin tautan balik, atau jika semua orang menyukai pengakuan dan hukum timbal balik berlaku di sini. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan tautan testimonial. Cara luar biasa untuk mendapatkan kembali tautan relevan dan berkualitas ke situs Anda adalah dengan memberikan testimonial. Cobalah strategi ini dengan menemukan berbagai situs dengan testimonial dan menawarkan situs Anda sendiri. Tentu saja memberikan kemudahan bagi webmaster dengan menyertakan semua informasi yang mereka butuhkan seperti foto, nama Anda, jabatan, testimoni, dan link kembali ke situs Anda.
Baik, di sini ada rangkuman dari semua pembahasan yang sudah kita jabarkan tadi. Mari kita lihat ada beberapa teknik yang baru saja kita bahas, yaitu dengan cara mengirimkan ke direktori bisnis, membuat video dan membuat tautan di deskripsi, pembuatan tautan rusak, penyangkauan dan meminta tautan, PR, dan ditampilkan dalam artikel berita dengan haro, menjalin hubungan dengan blogger lain, membuat situs web resmi Anda sendiri untuk tautan relevan tanpa bisnis, membuat situs web resmi Anda sendiri untuk tautan relevan tanpa batas. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.